Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita di Minggu IMPA tanggal 29 November 2020 ya adik-adik. Pada pagi hari ini marilah adik-adik satukan hati dan pikirannya kita beribadah IMPA adik-adik. Pada pagi hari ini ditemani Kak Virgi, Kak Vera, dan Kak Ida sendiri. Marilah adik-adik kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi Mars PA. Baiklah adik-adik, tetap berdiri adik-adik, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1. Baiklah adik-adik, satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini Tuhan berikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami datang berkumpul bersama-sama dengan anak layan kami yang ada di rumah dan kakak layan kami pada pagi hari ini memuji dan besarkan nama Tuhan. Bapa, kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami dan kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita membaca Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan 6. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita membaca Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan 6.
seperti biasanya adik-adik kakak Layan atau Kak Ida yang membacakan yang tercetak keluar, dan adik-adik serta kakak Layan membacakan yang tercetak ke dalam. Mari kita membacakan bersama-sama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi kalau besar jumlahnya untuk dihitung. Sekian bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Pada minggu pagi hari ini bertemu lagi dengan Kak Fransia. Kak Fransia pada minggu pagi hari ini adalah pelayan firman di kelas TK. Sebelum kita masuk dalam renungan atau bacaan Alkitab kita, hendaknya kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada hari ini. Engkau telah memberi kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang sebentar kami akan renungkan, kiranya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari adik-adik, mari kita berdiri untuk membacakan bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam
pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Untuk judul pembelajaran kita pada minggu pagi hari ini tentang meneruskan kebaikan Allah dengan berbagi. Adik-adik, tahu nggak gambar apa yang kakak pegang ini? Nih, ada 2 gambar. Ya, benar adik-adik di rumah. Ya, gambar yang tadi kakak kasih lihat merupakan gambar anak Tuhan yang mau berbagi terhadap sesamanya, baik itu terhadap saudara atau orang yang membutuhkan. Adik-adik di rumah pasti suka berbagi terhadap sesamanya kan? Adik-adik tahu nggak apa hubungannya berbagi dengan bacaan kita pada hari ini? Hubungannya itu adik-adik adalah dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus hendak mengajak jemaat di Korintus untuk lebih memahami bahwa mengenal hikmat atau berkat dari Allah akan membantu manusia untuk senantiasa mampu mendatangkan kebaikan hidup dengan orang-orang di sekitarnya. Tanpa hikmat dan pertolongan Tuhan, kita semua tidak mampu melakukannya untuk berbuat kebaikan. Makanya dari itu adik-adik, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya agar bisa menjadi terang dunia yang berguna bagi orang banyak atau bagi bangsa dan negara kita. Adik-adik di rumah juga harus tahu bahwa diri adik-adik juga harus bisa meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Pastinya adik-adik di rumah bertanya, emang bisa Kak? Pasti bisa. Salah satu caranya yaitu berbagi, terutama di dalam keluarga. Nah, sebelum kita membagikan sesuatu atau membagikan apa saja, terlebih dahulu adik-adik di rumah harus meminta petunjuk dari Tuhan agar apa yang kita beri, apa yang kita kasih itu hendaknya berkenan di hadapannya. Karena banyak kan orang tuh kalau memberi sesuatu itu kayak merasa kayak ingin mendapat pujian dari orang lain. Itu namanya dia membaginya secara tidak ikhlas karena dia ingin mendapat pujian atau kayak agar dia tuh merasa mampulah bisa membagi ini, membagi itu sama orang banyak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mulai minggu pagi hari ini, adik-adik juga harus memiliki keinginan untuk selalu mau berbagi dengan sesama. Karena ada ungkapan berbagi itu indah. Kenapa berbagi itu indah? Nah, setiap adik-adik berbagi terhadap sesama
akan ada namanya senyuman dan ungkapan rasa terima kasih dari orang yang kita beri atau kita bantu. Nah, senyuman dan ungkapan tersebut bisa menjadi berkat bagi kita, apalagi sampai mereka mendoakan kita agar kita bisa dilancarkan rezekinya, bisa sehat selalu, panjang umur, kan biasanya kita seperti itu. Nah, adik-adik di rumah juga harus tahu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini mau diingatkan kita kembali bahwa yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, yang kedua, meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang hanya bisa dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan ketiga, yang terakhir kakak mau ingatkan, berbagi itu bukan hanya berbagi kayak berbagi barang, benda, uang, segala macam, tetapi ada namanya berbagi kasih. Berbagi kasih itu yang pasti adik-adik di rumah bertanya, berbagi kasih itu seperti apa sih, Kak? Nah, karena dalam bulan-bulan berjalan ini kita menghadapi namanya wabah COVID-19, itu adik-adik bisa namanya berbagi kasih kepada semua orang. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik di rumah harus bisa mengingatkan teman-temannya atau siapa aja, mengingatkan protokol protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu yang seperti apa? Nah, protokol kesehatan itu seperti menjaga kebersihan, memakai masker ketika sedang keluar rumah. Nah, yang kedua itu mencuci tangan ketika masuk ke dalam rumah. Terus yang ketiga, adik-adik di rumah juga harus senantiasa jaga jarak. Oke. Kiranya renungan yang kakak sampaikan dapat menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, tadi kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 433, Aku Suka Membagi, dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi adik-adik kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya renungan yang hamba sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik di rumah kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, pada minggu pagi hari ini, hamba juga mau berdoa buat adik-adik IPA kami yang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, terkhususnya dalam pendidikan mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan. Kiranya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah dalam masa pendidikannya dengan baik, dan mereka dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami juga mau berdoa buat kakak lain kami yang mungkin Kak Feby yang tidak sempat hadir. Kiranya Tuhan menyertai beliau. Kiranya minggu depan bisa bersama-sama kami dalam pembuatan video
ikut serta dalam video ini, video pelayanan IMPA kami. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat kedua orang tua adik-adik IMPA kami. Kiranya Tuhan menyertai, beri kesehatan selalu. Kiranya kedua orang tua mereka dapat membimbing anak-anak mereka hanya ke dalam jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami semua. Tuhan menyertai adik-adik IMPA kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan sertai dokter, perawat, para medis yang menangani kasus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan selalu, perlindungan selalu. Kiranya mereka dapat menjalankan semua tugas tanggung jawabnya hanya terkehendak-Mu. Ya Tuhan, hamba juga berdoa buat pasien-pasien yang terkena wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kiranya dari dalamnya mereka mendapat kesembuhan. Itu hanya dari tangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk aktivitas minggu pagi hari ini untuk kelas TK, aktivitasnya itu menghafal ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 27. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di Minggu IMPA selanjutnya. Baiklah adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini telah selesai. Saatnya kita akan mendengarkan warta Pelkat. Ibadah IMPA tetap seperti biasa ya adik-adik ya, ibadah online, dan tetap semangat adik-adik, tetap setia mengikuti Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. I hear a lot of